Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Kamalia, NIM 1221136, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama D. Di sini saya akan menjawab beberapa soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Mikdam. Nah, untuk soal yang pertama itu ada apa yang harus dilakukan oleh hakim dalam hal menjalankan hukum acara di pengadilan agama. Nah, hakim dalam menjalankan hukum acara di pengadilan agama seharusnya mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Ini melibatkan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, mengambil keputusan berdasarkan fakta yang relevan, dan memastikan bahwa persidangan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, hakim juga perlu menjaga netralitas, integritas, dan profesionalisme selama proses pengadilan. Soal kedua, bagaimana komparasi spesifik hukum acara perdata di pengadilan agama dan pengadilan negeri? Nah, meskipun ada persamaan dalam prinsip-prinsip umum hukum acara perdata, terdapat juga perbedaan yang signifikan antara di pengadilan agama dan pengadilan negeri. Sebagian besar perbedaan ini berkaitan dengan sumber hukum, terus prosedur dan aturan yang berlaku di masing-masing pengadilan. Yang pertama ada sumber hukum. Di pengadilan negeri itu mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasanya disebut KUH Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata atau KUHP. Sedangkan di pengadilan agama itu berkaitan dengan hukum acara perdata Islam, terutama hukum acara perdata atau HAP dan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari hukum Islam. Selanjutnya ada prosedur. Di pengadilan negeri itu menggunakan prosedur umum sesuai dengan KUHP. Termasuk tahapan seperti gugatan, jawaban, sidang, bukti, dan putusan. Sedangkan di pengadilan agama, prosesnya juga melibatkan tahapan-tahapan serupa, tetapi dapat memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam proses peradilannya. Nah, selanjutnya itu ada kewenangan subjektif. Di pengadilan negeri itu menangani perkara yang bersifat umum, termasuk perkara perdata yang tidak melibatkan hukum Islam. Sedangkan di pengadilan agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara perdata yang melibatkan hukum Islam dan umumnya memutuskan perkara pernikahan, waris, dan lainnya sesuai dengan norma-norma Islam. Nah, selanjutnya juga ada bukti dan saksi. Di pengadilan negeri itu mengikuti aturan umum tentang bukti dan saksi sesuai dengan KUHP, sedangkan di pengadilan agama dalam beberapa kasus aturan tentang bukti dan saksi itu dapat mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam. Nah, ini perlu diingat bahwa perbandingan ini bersifat umum dan rinciannya lebih lanjut dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi masing-masing pemahaman terperinci terkait perbedaan ini. Nah, perbedaan ini sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam proses hukum agar dapat mempersiapkan diri dengan baik. Nah, untuk soal yang ketiga itu bagaimana harapan Anda terhadap hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang? Nah, menurut saya harapannya adalah agar hukum acara perdata dan perdata agama di masa yang akan datang terus mengalami pengembangan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti yang keadilan itu harapannya adalah agar peraturan hukum terus dikembangkan untuk mencapai keadilan yang lebih baik lagi bagi semua pihak tanpa diskriminasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, selanjutnya untuk contoh keterbukaan itu diharapkan ada keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi dalam hukum acara perdata dan perdata agama dengan memperhatikan perkembangan sosial, terus ada teknologi dan nilai-nilai masyarakat. Dan yang terakhir yaitu contoh untuk kebutuhan masyarakat, yaitu tentang perlindungan hak individu. Contohnya itu pentingnya perlindungan hak individu dalam proses hukum perlu tetap menjadi fokus termasuk hak-hak perorangan yang mungkin khusus untuk hukum perdata agama. Nah, sekian itulah jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.